Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah meluangkan waktu untuk hadir di konseling kelompok hari ini. Nah, kita di sini akan duduk bersama dan berbagi cerita tentang pengalaman dan perasaan kalian mengenai masa depan, terutama tentang karir setelah lulus dari SMK nanti. Nah, Ibu berharap pertemuan ini bisa menjadi ruang aman untuk saling mendengarkan dan saling menguatkan. Nah, sebelumnya Ibu izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Salsabila Lubis sebagai guru BK. Nah, dan akan memfasilitasi kalian di kegiatan kita hari ini. Nah, tapi saya harap kalian sama juga bisa berperan aktif karena setiap suara dari kelompok ini penting. Nah, sekarang mari kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, silahkan kalian nanti perkenalannya menyebutkan nama, kelas, dan satu kata yang menggambarkan perasaan kalian saat ini. Boleh? Boleh dimulai dari Jidan dulu. Perkenalkan, nama saya Jidan Soama dari kelas 12. Kata-kata yang menggambarkan sekarang itu capek. Perkenalkan, nama saya Kurniawan dari kelas 12 Teknik Mesin. Kata-kata sekarang dan batik semangat. Ya, perkenalkan nama saya Nada Sucendra Nisa dari kelas 12. Satu kata ya yang menggambarkan perasaan aku sekarang itu bingung. Perkenalkan, nama saya Siti Ramawati dari kelas 12. Satu kata untuk hari ini yaitu cemas. Perkenalkan nama saya Adaini Nurjama dari kelas 12. Kata-katanya bingung. Perkenalkan, nama saya Natasha. Kelas 12. Kata-kata untuk saat ini lelah. Perkenalkan, saya Sama Salsa dari kelas 12. Kata-kata hari ini bimbang. Oke, semuanya udah perkenalan ya dan udah mengeluarkan kata-kata yang kalian rasakan hari ini. Itu sangat-sangat campur aduk ya di sesi hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu menyepakati terlebih dahulu beberapa aturan agar kelompok ini berjalan dengan nyaman dan aman untuk semuanya. Nah, di sini gua akan menjelaskan asas-asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi cerita yang ada di dalam kelompok ini tidak akan disebarluaskan. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Tidak ada paksaan untuk bicara. Nah, bicara ini jika kalian merasa tidak siap itu tidak apa-apa ya. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, ketika kita semakin terbuka, semakin besar juga peluang untuk untuk mendapatkan pemahaman. Nah, yang terakhir ada saling menghargai ya. Nah, di sini kita tidak boleh menghakimi, memotong atau menertawakan pendapat orang lain. Nah, apakah semuanya setuju? Setuju. Nah, sebelum lanjut, Ibu ada sedikit terlebih dahulu ya, biar suasananya itu lebih hangat dan mencair. Nah, sekarang kita pembahasan terlebih dahulu. Kita main yang temanya aku di masa depan. Jadi kalian membayangkan 5 tahun dari sekarang kamu sedang berada di mana, di suatu tempat dan sedang melakukan apa. Nah, itu mau mulai dari mana dulu? Dari sana dulu. Dari sama boleh. Saya sedang berada di sebuah ruangan, sedang melakukan konseling dan di sana saya menjadi seorang perempuan. Bagus, satunya. Saya sedang berada di dapur. Saya di sana sedang menjadi kok. Saya sedang berada di suatu ruangan. Saya sedang merawat. Saya ingin jadi perawat. 5 tahun ke depan saya berada di sebuah ruangan. Saya di sana sedang mengajar dan saya menjadi guru. Selanjutnya. Saya sedang berada di rumah sakit. Saya di sana sebagai bidan. Saya berada di ruangan rahasia. Saya menjadi agen untuk mengetahui kriminal.
saya di dalam sebuah ruangan yang sangat besar dan tinggi, dan di sana saya menjadi pemimpin di sebuah perusahaan. Oke, bagus sekali ya cita-cita kalian yang telah disampaikan. Nah, sekarang Ibu ingin mendengar cerita dari kalian satu persatu ya. Apa yang kalian rasakan ketika memikirkan masa depan, masalah atau kebingungan apa yang sedang kalian hadapi saat ini? Mulai dari sini dulu, silakan. Saya itu bingung Ibu, karena di satu sisi saya tuh pengen kuliah gitu, tapi di satu sisi juga saya tuh pengen kerja juga gitu. Tapi saya tuh yang bikin bingungnya tuh kayak ngatur waktunya gitu. Terima kasih Salma. Salma ini punya niat yang baik ya, dan perasaan yang sangat jujur. Kita akan bahas ini nanti lebih dalam lagi hari ini ya. Selanjutnya, boleh? Itu kan sebenarnya kan kita mau PKL ya semester sekarang teh. Nah, tapi saya teh kan pengennya teh kuliah apa PKL di luar kota ya. Tapi kalau saya gak ngizinin gitu, cuma bilang PKL. Oke, terima kasih Iren. Iren udah sangat terbuka ya. Iren itu sedang berhadapan dengan dua hal yang bertentangan ya. Nah, ini bisa kita diskusikan lebih lanjut hari ini ya. Kalau saya itu lagi bingung ya di satu sisi untuk melanjutkan gitu antara kuliah atau kerja. Oke, itu sangat pilihan yang sangat besar ya. Ini udah mulai mempertimbangkan gitu konsekuensinya apa, dan itu menunjukkan ini itu bertanggung jawab. Ya. Kalau saya sedang merasa takut gagal dalam sebuah hal di masa depan. Oke, terima kasih Siti. Jadi rasa takut itu wajar. Nah, dan Siti itu sudah berani gitu mengakuinya. Nah, itu tuh langkah awal yang sangat penting. Kalau saya belum menemukan yang benar seperti itu untuk nanti di masa depan. Oke, terima kasih Ananda. Sekarang itu banyak orang yang sedang merasa seperti itu ya, apalagi di kelas 12 ini kan. Nah, dan itu bukan kegagalan. Kita bisa bantu kamu pelan-pelan kenali diri sendiri. Kalau Ibu ada tujuan mau betul mau kuliah atau mau kerja, jadi biar tujuan. Baik, terima kasih Hengki. Nah, Hengki sudah jujur ya. Nah, itu adalah awal yang baik untuk memulai proses mengenal diri dan membentuk arah hidup Hengki. Selanjutnya, Kalau saya sibuk sering cemas itu dengan masa depan saya, takutnya masa depan saya tuh gak baik-baik saja. Jidan di sini nggak sendirian ya. Semuanya juga di sini ada pasti merasa takut, ya, bingung kayak gitu kan. Nah, itu justru menunjukkan bahwa Jidan itu peduli sama diri Jidan sendiri. Jadi mari kita belajar cara mengenalinya bersama hari ini ya. Nah, karena kalian di sini sudah bercerita dengan jujur, dengan terbuka sama ibu. Nah, sekarang setelah mendengarkan semua ceritanya, ibu ingin kalian memilih satu masalah yang bisa kita bahas bersama hari ini. Silahkan pikirkan yang paling mewakili dan paling ingin kalian dalami itu menurut kalian masalahnya siapa? Mungkin
masalahnya Siti. Oke, tetap ya sekarang masalah yang paling banyak yang harus diselesaikan itu masalah Salma ya. Nah, baik, hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang perasaan dan kebingungan Salma mengenai kuliah sambil kerja ya. Nah, Ibu boleh nanya nggak kalau untuk Salma ya, Salma itu bisa nggak ceritain lagi sedikit ya apa yang paling Salma takutkan kalau nanti Salma kuliah sambil kerja? Mungkin yang aku takutkan itu kalau misalnya aku ngambil keduanya ya Ibu, aku tuh takutnya nggak bisa ngatur waktu buat ngerjain tugas. Terus di satu sisi juga kalau misalnya aku di pekerjaannya nih, aku takutnya tuh nanti kerjanya tuh malah gak fokus karena mikirin tugas. Itu sih yang paling dikhawatirin utamanya. Oke, nah terima kasih ya. Sekarang kita akan coba kenali dan uji pikiran negatif yang muncul di kepalanya Salma tadi ya. Nah, Salma tadi kan Salma itu berpikir takut gagal ya. Jadi Salma takut gagal karena nggak bisa atur waktu. Nah, mari kita menanyakan ulang kepada Salma, apa bukti bahwa Salma itu takut gagal? Buktinya sih gak ada yang karena belum terlaksana ya. Oke. Nah, apa Salma pernah mengatur waktu dengan baik sebelumnya? Pernah. Nah, ada nggak orang lain yang bisa gitu ngelakuin hal itu yang kuliah sambil kerja? Kalau saya lihat sih ada ya. Ada ya. Nah, kalau Salma nggak mencoba nih, apa yang akan terjadi? Yang coba keduanya nih. Yang nggak mencoba kuliah sambil kerja? Mungkin kalau misalnya aku gak mencoba keduanya, nanti kalau misalnya aku lagi kerja nih kayak ih masa banget aku gak kerja, atau kalau aku lagi kerja gak kerja gitu. Oke, jadi penuh rasa penyesalan ya. Nah, sekarang kita coba ubah pikiran yang tadi, yang Salma takut ngerasa gagal ya. Nah, tadi kan pikiran itu saya pasti gagal ya. Nah, kita ubah menjadi sesuatu yang lebih realistis dan sehat. Nah, coba pikirkan ulang. Mungkin Ibu bisa mulai sebentar ya. Nah, tadi kan Salma udah bilang ya, kalau Salma itu takut gagal. Saya itu pasti gagal dalam pikiran Salma. Nah, kita ubah menjadi sesuatu yang lebih realistis dan sehat. Coba sama-sama pikirkan ulang kata-kata yang tadi, yang saya pasti gagal. Saya pasti berhasil dan bisa membagi waktu dan Oke, bagus. Itu namanya berpikir realistis. Nah, sekarang coba rangkai jadi satu kalimat positif. saya pasti bisa membagi waktu dengan baik. Oke, nah bagus ya. Itu namanya berpikir realistis. Sekarang Salma coba merangkai satu kalimat positif. Saya akan mencoba pelan-pelan untuk bisa membagi waktu dengan baik dan meminta dukungan dari orang-orang sekitar. Oke, bagus ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ingin kalian memberi semangat gitu buat Salma. Satu kalimat atau saran sederhana. Boleh mulai dari mana dulu? Dari Jidan. Oke, kalau dari saya sih untuk Salma ya, semangat dan harus tetap percaya diri. Oke. Selanjutnya, Ada sedikit saran dari saya ya boleh. untuk Salma. Mungkin dari bangunnya tuh harus sebelum subuh gitu. Ya, soalnya itu bisa meningkatkan kadar otak lebih fresh gitu. Nah, terus habis subuh itu kalau bisa jalan kaki, soalnya nanti bakal kepikiran positif kayak oh harusnya gini. Oh iya, bagus. Selanjutnya, Kalau dari saya, Salma bisa
dan membuat kelompok ini menjadi berapi. Nah, hari ini kita belajar bahwa ketakutan bukan akhir dari segalanya. Kita bisa mengubah cara kita berpikir, melihat diri, dan melihat situasi dengan lebih positif. Nah, kita juga belajar bahwa saling mendengarkan dan saling mendukung itu bisa memberi kita kekuatan. Nah, sekarang Ibu ingin kalian semua menjawab satu pertanyaan ini. Nah, Ibu ingin bertanya, apa hal yang paling kalian dapatkan hari ini? Mungkin dari Salma dulu boleh? Yang saya dapatkan dari hari ini dari tadi ya Bu, ya kayak kata-kata teman-teman gitu, itu kan positif semua gitu ya, jadi saya juga jadi semangat gitu dan ingin memulai apa ya, memanage waktu dari sekarang. Kalau saya apa ya Bu? Mungkin dari motivasi yang tadi dikasih kesamaan itu juga sedikit kesentilan saya gitu, kayak Termotivasi iya juga. juga gitu. Sama saya juga jadi termotivasi ya, yang tadinya bingung mau tujuannya mau kuliah atau kerja, jadi sekarang bisa berpikir gitu. Hampir sama ya Bu, sama teman-teman. Jadi kita tuh jadi saya tuh mendapatkan pencerahan tentang yang tadinya takut sekarang menjadi bisa. Hampir sama ya sama teman-teman semua tadi, ada pencerahan untuk nggak terlalu bingung. Kalau saya mungkin berbeda ya Bu, ada perjuangan awal dari sini untuk menjadi lebih disiplin lagi. Kalau dari saya sih ya Bu, mungkin yang saya dapatkan itu dari konseling kelompok itu, yang tadinya saya juga sama ya Bu, cuma setelah ada karya saya ke depannya takut gagal. Nah, setelah diadakannya mengikuti konseling kelompok ini, saya lebih percaya diri lagi. Yang tadinya kata-kata saya itu, yang ada di pikiran saya itu, saya takut gagal gitu, takut masa depan saya nggak secara orang lain. Nah, sekarang saya bisa mengubah diri, bisa pasti bisa, dan saya percaya saya akan menjadi orang yang sukses. Bagus ya. Dari semua yang kalian dapatkan hari ini itu sangat berpengaruh ya untuk Salma, untuk kaliannya, itu sangat-sangat bermanfaat dan membuat kalian berpikir lebih positif lagi dengan pikiran-pikiran yang tadi yang ada yang bingung, ada yang cemas ya. Nah, mungkin sebelumnya apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup ya. Nah, terima kasih ya semuanya. Saya bangga pada keterbukaan kalian hari ini. Semoga setelah ini kalian merasa lebih ringan, lebih yakin, dan lebih siap untuk menghadapi masa depan nanti. Nah, mungkin